Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, kita ketemu lagi dengan saya, Deddy Mulyadi. Saya sebagai salah satu dosen Fakultas Hukum Unsur yang mengampu mata kuliah ilmu negara. Dan hari ini saya akan menyampaikan masih kita membahas tentang definisi negara, sifat negara, dan unsur negara. Pertemuan yang kemarin kita sudah membahas definisi sifat dan unsur negara dari teori Soltu sampai kepada Weber, ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang sifat-sifat negara yang terdiri sifat memaksa, monopoli, dan sifat mencakup untuk semua. Hari ini kita akan mencoba memperdalam, ya, kaitannya dengan berbagai teori tersebut. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah teori dari Clausewitz, ya. Beliau mengatakan bahwa pemerintah adalah badan yang berkuasa untuk membuat aturan yang mengikat, ya, mengimplementasikan kebijakan, menyelesaikan konflik dalam masyarakat, dan menggunakan kekuasaan koersif apabila otoritasnya digugat. Maka dari Clausewitz ini ada beberapa hal yang kemudian harus dijelaskan. Yang pertama, bahwa pemerintah adalah badan yang berkuasa untuk membuat aturan yang mengikat. Kalau kita bicara dalam perspektif aturan yang mengikat, maka di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dijelaskan tentang sistematika atau hierarki perundang-undangan. Dari mulai yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, TAP MPR, TAP MPR, Undang-Undang garis miring Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, PP, ya, Perpres, dan Perda Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Nah, itu adalah bicara dalam perspektif hierarki perundang-undangan. Jadi yang dimaksud oleh Clausewitz di sini dikatakan sebagai membuat aturan itu dalam definisi itu. Ya. Nah, kemudian sekalian, aturan yang seperti apa yang disyaratkan oleh teori ini adalah aturan yang mengikat. Kemarin sudah kita bicara tentang daya ikat atau fiksi hukum. Bagaimana undang-undang ketika diundangkan di dalam lembaran negara maka harus mampu menghadirkan fiksi hukum. Tidak ada satu kekuatan pun, satu entitas pun, ya, tidak boleh ada satu masyarakat pun yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang kebal hukum. Semua terikat. Begitu undang-undang diundangkan di dalam lembaran negara, maka mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Begitu peraturan daerah atau perda ini diundangkan di dalam lembaran daerah, maka juga mengikat bagi seluruh masyarakat daerah tersebut, tanpa kecuali. Nah, ini adalah bicara dalam perspektif mengikat. Jadi ada daya ikat di dalamnya. Selanjutnya, teori ini juga mengatakan, ya, pemerintah itu mengimplementasikan kebijakan. Sekalian, bagaimana kemudian pemerintah mencoba mengimplementasikan kebijakan? Misalnya dari Undang-Undang Kesehatan jelas bahwa ketika terjadi sebuah problem di masyarakat kaitannya dengan terjadinya sebuah wabah yang sangat luar biasa, maka otoritas yang boleh melakukan kebijakan lockdown misalnya hanya presiden saja. Ya, itu jelas. Jadi tidak ada, sekali lagi, gubernur, bupati, wali kota boleh melockdown sendiri. Ya, karena di dalam teori negara kesatuan atau unity system, maka otoritas yang tertinggi yang diakui secara teori negara kesatuan adalah hanya pemerintahan pusat. Di dalam hal ini adalah presiden ketika bicara tentang eksekutif.
Jadi artinya ketika bicara tentang lockdown, ya kaitannya dengan virus corona sekarang, yang boleh melakukan itu hanya presiden. Gubernur, bupati, wali kota tidak boleh melakukan itu. Ya, itu jelas di dalam undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang kepresidenan, undang-undang tentang pemerintahan daerah, itu jelas. Jadi otoritas itu adalah otoritas pemerintahan pusat. Kaitannya tadi dengan teori negara kesatuan atau unity system. Nah, ini adalah bicara dalam perspektif mengimplementasikan kebijakan. Nah, sehingga apabila presiden ini melakukan berbagai upaya dan kemudian mendistribusikan sebagian kewenangan kepada gubernur, bupati dan wali kota, yaitu adalah merupakan implementasi dari substansi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di mana di dalam Undang-Undang pemerintahan daerah dijelaskan ada kewenangan pemerintahan pusat, ada kewenangan pemerintahan daerah. Ya. Ada desentralisasi, ada dekonsentrasi. Misalnya gubernur itu tidak hanya prosesnya desentralisasi, dia pun juga menjadi pejabat dekonsentrasi. Artinya gubernur harus melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat di dalam hal ini yang digariskan oleh presiden. Nah, ini yang saya kira juga jelas bicara dalam konteks mengimplementasikan kebijakan, ya, terutama dalam konteks virus corona sekarang. Ya, nah sehingga kalaupun terjadi debatable di medsos, di media TV, kaitannya dengan rencana lockdown dari beberapa daerah misalnya. Kalau kita bicara dalam perspektif regulasi maka tidak bisa. Yang boleh melakukan kebijakan lockdown dalam konteks alternatif atau solusi daripada penyebaran virus corona hanya presiden. Dan itu adalah bagian daripada kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Selanjutnya yang sekalian, di dalam teori ini jadi dinyatakan tidak hanya mengimplementasikan kebijakan, termasuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Ya. Kita ketahui yang menjadi problem pada saat ini tidak hanya bagaimana masyarakat harus berhadapan-hadapan dengan virus corona, bagaimana masyarakat kemudian harus berhadapan-hadapan dengan kesehatannya sendiri, bagaimana masyarakat sekarang harus berhadapan-hadapan untuk memenuhi kebutuhannya, karena sudah mulai misalnya bahan pokok sudah mulai agak problematis sekarang, karena tidak sedikit misalnya orang melakukan borong bahan pokok, ya, atau misalnya masker di pasaran sudah tidak ada, sanitizer juga tidak ada. Ini kan problem-problem yang kemudian harus dihadapi oleh masyarakat, ya. Dan kalau ini kemudian dibiarkan maka akan terjadi konflik, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang namanya chaos. Saya kira ini yang kemudian sesuatu yang harus kita kita antisipasi atau pemerintah antisipasi, ya, sejak dini agar tidak terjadi chaos. Maka pemerintah harus tampil, ya, untuk mampu mengimplementasikan dan menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Misalnya bagaimana kemudian dengan simpang siurnya informasi tentang virus corona yang terjadi di media sosial, yang pada akhirnya juga tidak sedikit menjadikan masyarakat menjadi distrust terhadap pemerintah. Bahkan masyarakat menganggap bahwa pemerintah tidak hadir misalnya, pemerintah tidak transparan misalnya. Ini adalah bahasa-bahasa yang kemudian dikemas, ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, yang kemudian juga dipublish melalui media sosial, ya, melalui hoax yang saya kira ini sangat luar biasa. Dan itu diproduksi sangat luar biasa. Nah, ini saya kira peran pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini. Karena kalau ini kemudian tidak diselesaikan, ya, tidak diambil sebuah tindakan yang tegas oleh pemerintah, ya, tindakan tegas yang terukur. Artinya ada langkah-langkah, ada upaya-upaya sebelum tindakan represif ini, ada upaya-upaya untuk menyampaikan bagaimana kemudian mempergunakan media sosial dengan bijak, khususnya dengan dalam konteks menyikapi virus corona sekarang. Maka kalau itu tidak dilakukan, maka saya termasuk orang yang yakin bahwa akan terjadi chaos di negara kita. Bahkan seperti pendapat para pakar yang mengatakan bisa jadi ini akan
virus corona ini akan mengakhiri pemerintahan sekarang misalnya. Nah, artinya apa? Sekalian, bahwa pemerintah harus tampil, seperti dalam teori dikatakan, menyelesaikan konflik di masyarakat. Bagaimana pemerintah hadir untuk menyelesaikan itu? Ya, dengan cara pemerintah memberikan informasi satu pintu, ya, jangan terlalu banyak pintu, ya, supaya jelas, ya, guidance-nya. Kemudian juga pemerintah mengambil sikap yang jelas ketika masyarakat, ada sebagian masyarakat yang dianggap melakukan pelanggaran hukum, ya. Kaitannya misalnya dengan melakukan penyebaran hoax, ya, keberadaan virus corona. Ini adalah sekali lagi upaya-upaya pemerintah untuk mencoba menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Karena kalau pemerintah tidak hadir, maka mohon maaf, kita akan menjadi negara yang berkonflik. Bahkan bisa jadi, ya, pemerintahan sekarang akan tidak bisa berjalan, ya, kalau ini tidak bisa diselesaikan. Jadi kalau pemerintah sekarang sudah melakukan upaya penegakan hukum terhadap penyebar hoax yang tidak bertanggung jawab, itu adalah sekali lagi bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi itu saya kira menjadi jawaban yang cukup konkret ketika bicara dalam perspektif perkembangan kekinian. Selanjutnya di dalam teori ini juga dinyatakan menggunakan kekuasaan koersif apabila otoritasnya digugat. Ya, dalam perspektif ini maka kekuasaan koersif ini kemudian dibagi menjadi beberapa variabel penting misalnya. Terutama misalnya kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Ya. Maka kalau kebijakan pemerintah itu penyelesaiannya di peradilan tata usaha negara. Proses perlawanan yang terhadap kebijakan negara inilah, ya, maka negara boleh melakukan kekuasaan koersif, terutama di dalam peradilan tata usaha negara. Bagaimana pemerintah membuat kebijakan, kemudian pemerintah juga mempertahankan kebijakan itu, ya. Tetapi di sisi lain tidak sedikit masyarakat yang tadi yang distrust, kemudian melakukan perlawanan melalui proses regulasi, melalui proses yudisial, ya. Itu sesuatu yang sah, ya, yang dibolehkan oleh undang-undang, saya kira. Ya, dan itu kemudian harus diikuti, kemudian harus diselesaikan, ya, melalui proses tadi koersif tadi, menggunakan kekuasaan koersif, ya, melalui ketika pemerintah kemudian digugat dalam konteks kebijakannya. Maka ruang itu kemudian adanya di peradilan tata usaha negara. Jadi peradilan tata usaha negara itu adalah salah satu peradilan yang yang mengadili kebijakan atau besiking daripada pemerintah. Ya. Dan itu adalah bagian daripada kekuasaan koersif daripada pemerintah. Selanjutnya anak sekalian, ya, teori yang kedua yang mengatakan bahwa negara adalah pemilik monopoli legitimasi yang dapat menggunakan kekuatan fisik untuk memaksa rakyatnya, ya, agar taat. Jadi teori yang kedua, negara adalah pemilik monopoli legitimasi yang dapat menggunakan kekuatan fisik. Anu sekalian, kalau kita bicara dalam perspektif negara sebagai pemilik monopoli legitimasi yang dapat menggunakan kekuasaan fisik, ya. Jadi bahasa monopoli itu maka ya tidak ada institusi lain, ya, yang boleh melakukan mengeluarkan legitimasi dalam perspektif regulasi hanya negara. Jadi walaupun misalnya katakanlah banyak lembaga swadaya masyarakat, LSM, ya, atau lembaga non pemerintah, ornov, ya, yang mempunyai banyak pengikutnya, tetapi sekali lagi tidak boleh dan tidak boleh, ya, mengalahkan fungsi monopoli legitimasi dari pemerintah atau negara. Jadi hanya negara yang boleh melakukan itu, ya, monopoli legitimasi. Artinya yang boleh mengeluarkan regulasi itu hanya pemerintah. Maka itu jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, monopoli regulasi atau legitimasi itu untuk apa? Ya, adalah untuk digunakan dalam rangka kekuatan fisik untuk memaksa masyarakat agar taat
atas berbagai kebijakan yang telah diformulasi. Ya. Jadi monopoli legitimasi yang dipergunakan kekuatan fisik ya untuk memaksa rakyat ya taat atas berbagai kebijakan yang telah diformulasi. Jadi ketika pemerintah melakukan atau negara membuat sebuah kebijakan, maka tidak ada ruang sesungguhnya bagi masyarakat untuk tidak menyatakan tidak setuju. Kalau lihat teori ini, tetapi di dalam praktek bernegara di negara kita sebagai negara demokrasi, maka ada ruang. Misalnya ada ruang judicial. Bagaimana kemudian orang tidak setuju dengan kebijakan negara, maka bisa digugat di peradilan tata usaha negara kaitannya dengan kebijakan. Atau misalnya ketika masyarakat tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, maka bisa digunakan mekanisme peradilan peradilan yang dilakukan oleh banyak orang itu namanya apa istilahnya, peradilan yang dilakukan oleh banyak orang itu misalnya kemarin waktu Gubernur DKI Jakarta digugat oleh warga Jakarta dalam konteks penanganan banjir itu apa? Peradilan apa? Class action. Ya. Jadi di dalam tataran prakteknya di dalam negara demokrasi, maka masyarakat boleh tidak setuju dengan kebijakan negara. Maka ruangnya salah satunya adalah dengan cara melakukan upaya hukum, baik itu melalui peradilan tata usaha negara ya, dengan cara mengajukan ke pratur, atau tadi dengan cara kebijakan class action seperti yang dilakukan oleh masyarakat Jakarta ya, ketika menganggap bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan upaya yang maksimal di dalam menangani problem banjir yang terjadi di Jakarta. Jadi ini adalah contoh-contoh sekalian kaitannya dengan bagaimana kemudian masyarakat di dalam negara-negara demokrasi seperti Indonesia boleh menyatakan tidak setuju atau terhadap kebijakan negara. Padahal di dalam teorinya dijelaskan, negara adalah merupakan organisasi pemilik kekuasaan tertinggi dan pemilik legitimasi sah. Ya. Sedangkan pemerintah hanya pelaksana kekuasaan tersebut. Jadi negara mempunyai otoritas tertinggi, tetapi ketika dalam tataran implementasi, maka yang melakukan adalah pemerintah. Jadi pemerintah itu merupakan lembaga eksekutor dari sebuah kebijakan yang diambil oleh negara. Baik kebijakan yang diambil oleh eksekutif, legislatif, atau yudikatif dalam perspektif ketatanegaraan. Jadi ini adalah bicara dalam perspektif negara dan pemerintahan. Ya. Jadi kaitannya dengan perkembangan sekarang, maka pemerintah boleh melakukan berbagai upaya di dalam rangka menyelesaikan tentang bahayanya virus corona. Ya, boleh. Regulasinya ada jelas. Ya, tinggal bagaimana kemauan pemerintah kemudian untuk membuat atau membuat berbagai upaya, ya, berbagai kebijakan, ya, yang kemudian diinterpretasikan oleh kebijakan pemerintahan daerah, provinsi, ya, terutama, ya, yang mempunyai kewenangan dekonsentrasi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat, ya, termasuk juga dilaksanakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang hanya melaksanakan kewenangan desentralisasi. Jadi ini adalah bicara dalam perspektif pemerintah. Jadi artinya sekali lagi bicara dalam perspektif pemerintah tidak hanya presiden saja. Walaupun ketika bicara tentang pertanggungjawaban ya, secara regulasi ya kaitannya presiden sebagai kepala pemerintahan. Ya, kepala administrasi tertinggi. Itu yang kemudian juga menjadi sebuah otoritas yang sekali lagi bicara dalam perspektif penyebaran virus corona ini, maka kebijakan presiden sebagai kepala pemerintahan itu yang harus dipahami. Nah, sehingga tidak ada cerita lagi misalnya katakanlah antara presiden dengan gubernur berebut kewenangan misalnya.
Karena jelas di dalam, baik di dalam undang-undang kepresidenan, ya, baik di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah atau di dalam undang-undang kesehatan kaitannya dengan penanganan wabah penyakit, ya, seperti virus corona ini, jelas bahwa otoritas presiden sebagai kepala pemerintahan itu punya otoritas yang tertinggi kaitannya dengan pembuatan sebuah kebijakan, ya, atau pertanggungjawaban daripada sebuah kebijakan daripada negara. Selanjutnya teori yang ketiga, ya, dia mengatakan kekuasaan pemerintahan yang tadi kita jelaskan, bagaimana presiden sebagai kepala pemerintahan, ya, itu dibagi ke dalam dua kategori. Ya, menurut teori ini ada yang pertama kekuasaan infrastruktur, yang kedua ada kekuasaan despotik. Jadi ada dua jenis kategori pemerintahan tadi, ya, kewenangan atau kekuasaan pemerintahan yang bisa dimaksimalkan. Yang pertama adalah kekuasaan infrastruktur, yang kedua adalah kekuasaan despotik. Kekuasaan infrastruktur adalah kekuasaan atau kemampuan negara untuk masuk dalam aktivitas kelompok masyarakat yang bertujuan mengawasi, mengendalikan berbagai aktivitas dan kegiatan mereka. Jadi di dalam kekuasaan infrastruktur itu, sekali lagi, ada kekuasaan atau kemampuan negara untuk masuk. Nah, dalam perspektif ini kemudian, kalau kita bicara dalam perspektif pembelajaran di kampus, maka kekuasaan negara untuk masuk dalam aktivitas kelompok masyarakat, misalnya kalau di kampus itu yang masuk ke dalam aktivitas kelompok masyarakat di kampus itu, maka ada aktivitas kelompok dalam melakukan pembelajaran, maka di sana ada dosen, di sana ada mahasiswa misalnya. Maka kalau itu dikatakan sebagai kelompok masyarakat, maka harusnya di sana ada negara dalam perspektif kekuasaan infrastruktur, ya. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan, ketika terjadi proses pembelajaran, ada dosen dan ada mahasiswa di dalam satu kelas, menurut teori ini dikatakan ada kekuasaan infrastruktur. Di sana ada negara. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana posisi negara ketika bicara dalam konteks kekuasaan infrastruktur? Ini yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan yang saya kira perlu pendalaman, ya. Maka jawabannya, maka negara dalam konteks kekuasaan infrastruktur itu hadir di dalam sebuah proses pembelajaran di kampus, ya, yang merupakan aktivitas kelompok belajar. Di sana ada dosen dan mahasiswa, maka negara hadir melalui sebuah regulasi, ya. Yang pertama yang mengatur mahasiswa untuk datang, duduk, mendengarkan, ya, ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, melakukan pertanyaan, maka itu diatur di dalam undang-undang Sisdiknas. Yang kedua, ya, kewenangan dosen untuk menjelaskan berbagai macam teori yang kemudian harus diakselerasikan dengan berbagai praktek di dalam masyarakat supaya tidak ada barrier antara dasain dan dasolen, ya. Maka lagi-lagi itu diatur di dalam undang-undang guru dan dosen. Jadi yang dimaksud, ya, kekuasaan infrastruktur di sini adalah hadirnya di dalam interaksi aktivitas kelompok masyarakat pembelajaran ini antara dosen dan mahasiswa, maka kekuasaan infrastrukturnya hadir melalui undang-undang Sisdiknas dan undang-undang guru dan dosen. Ini adalah salah satu contoh kekuasaan infrastruktur. Atau misalnya Bapak Ibu semua, banyak aktivitas masyarakat yang disadari atau tidak, maka di sana hadir negara. Tidak ada satu aktivitas pun yang tidak hadir oleh negara, terutama di negara kita. Apapun, ya, kita ngomong saja, kalau di luar mimbar akademis seperti ini, maka di sana ada hadir negara. Coba buktikan, misalnya Anda ngomong atau menyampaikan informasi yang salah, ngomong yang salah, maka ada undang-undang ITE, ya, maka Anda siap-siap misalnya katakanlah dikenakan pasal yang kaitannya dengan hoax atau pencemaran nama baik.
perbuatan tidak menyenangkan. Ya, artinya sekali lagi adanya aturan regulasi itu bentuk kekuasaan infrastruktur. Ya, jadi kita di dalam negara hukum ini tidak bisa berbuat seenaknya, karena selalu negara hadir, selalu negara hadir, selalu negara hadir. Walaupun di dalam tataran prakteknya, sekali lagi di dalam teorinya bahwa undang-undang, ya dalam hal ini adalah juga bagian daripada negara itu harus terdepan. Ya. Tapi di dalam prakteknya logikanya dibalik. Justru negara hadir setelah terjadi problem. Faktanya seperti itu. Ya. Misalnya kita ambil contoh, ya. Kenapa saya katakan bahwa negara hadir setelah terjadi masalah? Misalnya kita ambil contoh bagaimana lahirnya undang-undang teroris. Maka praktis undang-undang teroris ini hadir setelah terjadinya tindak pidana teroris. Pada saat itu terjadi bom Tentena, bom Bali, bom Mario, ya, sehingga menjadikan orang kemudian tidak mau beraktivitas, mau melakukan aktivitas ekonomi di pasar, takut dibom seperti di Tentena, ya, mau misalnya katakanlah berjalan-jalan ke tempat pariwisata, takut dibom seperti di Bali, ya, PDSKP di Bali. Orang mau menikmati akhir pekan dengan tidur di hotel misalnya, takut seperti terjadi di Marriott misalnya. Jadi kondisi-kondisi situasi itu ini yang kemudian sekali lagi melahirkan sebuah diskursus di masyarakat, bahkan dalam bahasa undang-undang dikatakan sebagai bagian daripada kegentingan yang memaksa. Dan kemudian pada saat itu tidak ada regulasi yang kemudian mampu menyelesaikan teroris, karena undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana tidak mengatur secara spesifik tentang teroris. Nah, ini contoh bahwa di dalam tataran praktek sekali lagi negara ketinggalan dibanding dengan kejahatan. Maka karena adanya kegentingan yang memaksa, ya, adanya kekosongan hukum, karena kitab undang-undang hukum pidana tidak mengatur secara spesifik tentang problem teroris, ya, penanganan teroris, ya. Maka pada saat itu kemudian lahirlah Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang anti teroris yang kemudian disahkan menjadi undang-undang teroris. Jadi ini adalah bicara dalam perspektif bagaimana hadir negara dalam diskursus masyarakat. Jadi selalu hadir walaupun ya hadirnya agak belakangan, ya. Tidak hanya bicara dalam perspektif misalnya undang-undang teroris. Bagaimana undang-undang akhirnya undang-undang misalnya korupsi. Ini pun juga sama. Ya, padahal yang namanya korupsi itu sudah luar biasa. Tidak hanya Orde Baru, Orde Lama sudah terjadi korupsi, ya. Bahkan kalau kita bicara tentang historical korupsi itu mulai dari pada zaman POC misalnya, ya. Kalau kita bicara tentang sejarah, maka POC adalah lembaga yang pertama melakukan korupsi. Bahkan sampai bangkrut akhirnya kemudian diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Karena POC-nya bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena terjadi korupsi di badan POC. Jadi yang namanya korupsi di Indonesia sudah sangat lama. Bukan ahistoris, sudah sangat historical, ya. Dan apa yang terjadi? Ya, tetapi penegakan undang-undang korupsi itu baru dilakukan setelah runtuhnya Orde Baru. Ya. Kita juga mengenal misalnya beberapa regulasi yang diciptakan oleh Orde Baru kaitannya dengan penyelesaian korupsi. Ya, tetapi tidak efektif. Tetapi pasca runtuhnya Orde Baru maka lahirlah yang namanya undang-undang anti korupsi yang berawal lagi-lagi dari Perpu, ya. Nah, syarat Perpu maka kemudian ada 3. Yang pertama ada kegentingan yang memaksa. Pada saat itu terjadi kegentingan yang memaksa bahkan sampai sekarang, ya, bahwa yang namanya korupsi itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Kemudian ada juga kekosongan hukum karena pada saat itu tidak ada satu regulasi pun yang bisa menyelesaikan problem korupsi. Kenapa? Karena kitab undang-undang hukum pidana dibuat sangat minimalis, tidak bisa menjangkau modus operandi daripada pelaksanaan korupsi. Ya, artinya ada kekosongan yang memaksa. Maka karena ada kegentingan yang memaksa, ada kekosongan hukum, maka kemudian lahirlah yang namanya Perpu anti
korupsi yang kemudian diundangkan menjadi undang-undang tentang anti korupsi. Jadi adik sekalian, ini yang kemudian ketika kita berbicara tentang posisi negara, ya, atau pemerintahan, ya. Nah, ini yang saya kira kaitannya dengan kekuasaan infrastruktur tadi, ya. Jadi dalam menangani proses korupsi, maka kekuasaan infrastrukturnya adalah lahirnya undang-undang tentang anti korupsi. Dan konteks diskursus teroris, maka kekuasaan infrastrukturnya adalah lahirnya undang-undang tentang anti teroris. Dalam konteks diskursus misalnya tentang pendidikan, maka kekuasaan infrastrukturnya adalah lahirnya undang-undang tentang pendidikan nasional. Jadi ini adalah bicara dalam perspektif kekuasaan infrastruktur. Yang kedua, yang kemudian juga bentuk kekuasaan pemerintah yang kedua, ada kekuasaan despotik, ya. Kekuasaan despotik adalah bentuk-bentuk kekuasaan yang dilaksanakan oleh negara untuk memaksakan keinginannya dalam masyarakat demi kepentingan tertentu. Kalau saya kemudian mencoba berpikir husnudon, ya, dalam konteks kekuasaan negara, ya, dikaitkan dengan kekuasaan despotik, misalnya, bukankah kekuasaan negara yang dipraktekkan di dalam undang-undang lalu lintas yang mengharuskan barang siapa pakai motor harus pakai helm, itu bentuk kekuasaan elit penguasa, terutama pengusaha helm, misalnya. Bisa saja begitu, ya, karena yang produsen helm ini tidak banyak orang, ya. Artinya ada tangan-tangan untouchable yang kemudian masuk ke dunia pemerintah, ya, untuk kemudian menggolongkan atau membuat sebuah regulasi untuk kepentingan kepentingan bisnisnya. Atau misalnya kalau lagi-lagi kalau kita berbicara tentang sesuatu yang husnudon tadi, ya, apakah bisa misalnya kebijakan pemerintah mengganti dari minyak tanah ke gas itu bentuk kekuasaan despotik misalnya? Karena faktanya sekarang, ya, yang menguasai bisnis gas di Indonesia itu adalah hanya kelompok-kelompok pengusaha tertentu saja misalnya. Ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian, kaitannya dengan kekuasaan despotik, gitu. Jadi kekuasaan despotik adalah bentuk kehendak elit negara untuk memaksakan keinginannya dalam masyarakat demi kepentingan tertentu, gitu. Nah, ini kaitannya dengan kalau kita mencoba menjelaskan tentang kekuasaan despotik. Jadi memang di dalam kekuasaan despotik ini ada ujungnya apa? Kepentingan tertentu. Jadi itu yang kemudian harus diinterpretasikan. Kepentingan tertentu itu siapa? Maka kepentingan tertentu ini kemudian bisa diilustrasikan sebagai kepentingan pengusaha misalnya, atau kepentingan kelompoknya, atau kepentingan tertentu misalnya. Atau misalnya kita ambil contoh, bagaimana kasus kasus yang sekarang sedang ramai itu kaitannya dengan korupsi yang terbesar sekarang itu, yang sedang ramai, korupsi di tubuh asuransi Jiwasraya, ya, yang ramai asuransi yang plat merah, ya, yang dikuasai oleh negara, ya. Nah, jenis korupsi ini bisa dikatakan sebagai jenis kekuasaan despotik, gitu, ya. Kekuasaan despotik adalah bentuk kehendak elit negara untuk memaksakan keinginannya dalam masyarakat demi kepentingan tertentu. Nah, kepentingan tertentu ini apa? Misalnya untuk kepentingan politik, untuk kepentingan kronik misalnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kepentingan tertentu yang dimaksudkan dalam perspektif kekuasaan despotik. Jadi di dalam teorinya memang, ya, kekuasaan pemerintah ini dibagi dua. Ada kekuasaan infrastruktur, ada kekuasaan despotik. Jadi teorinya sudah mengatakan demikian. Jadi artinya sekali lagi, ketika kita mencermati kebijakan pemerintah, jangan seolah-olah bahwa kebijakan pemerintah itu lahir di ruang yang hampa. Artinya kebijakan pemerintah itu, ya, sangat erat kaitannya baik dengan kekuasaan infrastruktur atau kekuasaan despotik yang ujungnya adalah kepentingan tertentu.
Nah ini saya kira penting ya ketika bicara dalam perspektif kekuasaan pemerintahan yang secara teori dikatakan menjadi dua, kekuasaan infrastruktur dan kekuasaan despotik. Selanjutnya sekalian kita masuk ke dalam unsur negara. Unsur negara di dalam teori konvensional, saya katakan teori konvensional karena teori yang akan kita bahas teori yang masih berbicara tentang wilayah, berbicara tentang penduduk, berbicara tentang pemerintahan yang berdaulat, dan bicara tentang kedaulatan. Sementara kalau kita bicara tentang teori the borderless, ya, atau negara tanpa batas, ya, the borderless world, ya, negara tanpa batas, maka jelas bahwa negara dalam teori the borderless ini tidak butuh lagi unsur-unsur negara ini. Bahkan sekarang misalnya ketika orang Surabaya ada satu keluarga muda ya yang kemudian dia ingin keliling dunia, ya, dia hanya membeli sebuah truk engkel, kemudian dia desain sebagai sebuah rumah karena dia keluarga muda yang baru punya anak satu, ya, orang Surabaya. Kemudian dia ingin keliling Indonesia dan akan keliling dunia, ya. Bagaimana pekerjaannya? Maka pekerjaannya pekerjaan milenial. Pekerjaan milenial itu pekerjaan yang tidak terkungkung oleh waktu, terkungkung oleh oleh bangunan, ya. Jadi pekerjaan milenial itu pekerjaan yang anytime kemudian bisa dilaksanakan. Dan yang terpenting pekerjaan milenial itu mampu melahirkan sebuah resources, ya, sebuah keuntungan yang sangat luar biasa. Nah, keluarga itu kemudian membuat rumah dari mobil kol diesel engkel, ya, dibikin rumah. Kemudian sekarang kerjaannya dia adalah keliling Indonesia dengan satu orang anaknya. Dia hidup di mobil itu, ya. Dan kelak kemudian dia akan keliling dunia. Pertanyaan yang kemudian mengemuka, bagaimana status keluarga negaraan daripada orang tersebut, keluarga tersebut, ya. Kalau dalam perspektif teori negara hukum, teori negara konvensional, maka akan menjadi masalah. Tetapi kalau kita bicara tentang teori negara dalam perspektif the borderless tadi, maka menjadi tidak masalah. Kenapa? Kan tadi, ya, the borderless itu kan tidak tersekat dengan wilayah, penduduk, pemerintahan dan kedaulatan, anytime. Nah, ini yang saya kira bicara dalam perspektif teori ilmu negara dalam perspektif kekinian. Bagaimana teori ilmu negara dalam perspektif konvensional yang akan kita bahas, karena literasi yang cukup kaitannya dengan ilmu negara adalah teori ilmu negara yang konvensional. Maka yang pertama yang menjadi unsur daripada negara itu ada wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Bahkan tidak sedikit misalnya antar negara yang satu dengan negara yang lain berebut perbatasan. Dulu waktu Indonesia belum kaitannya dengan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, maka ya tidak sedikit kemudian terjadi sengketa antara Indonesia dengan Malaysia, ya, bahkan dengan Timor Leste dan sebagainya. Ini yang kemudian juga bicara dalam perspektif wilayah, ya. Jadi perbatasan tertentu, ya. Kekuasaan negara, misalnya kita ambil contoh bagaimana terjadi sengketa antara Indonesia dengan Cina, kaitannya dengan Laut Cina Selatan. Bagaimana misalnya masyarakat atau para pencari ikan, ya, dari Cina, ya, kemudian masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia untuk mencari ikan, ya. Versi Cina, ZEE kita itu adalah merupakan laut lepas yang boleh dieksplor oleh masyarakat dari manapun, termasuk juga dari Cina, gitu. Tetapi versi kita berbeda. ZEE itu nggak punya kita. Tidak boleh kemudian diambil ikannya oleh
orang-orang atau para nelayan dari negara lain, hanya untuk nelayan negara kita. Nah, diskursus ini anak sekalian kaitannya dengan diskursus wilayah ketika bicara dalam perspektif unsur negara, gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam teknik dikatakan kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, laut, ya, di sekelilingnya dan angkasa di atasnya. Jadi ini bicara dalam perspektif wilayah. Jadi dari bawah sampai ke atas, ya, itu bicara dalam perspektif wilayah. Ya. Tetapi dalam hal tertentu memang, ya, implementasinya berbeda. Ya. Misalnya katakanlah bicara dalam konteks batas ruang angkasa misalnya. Ya, saya kira belum ada konvensi internasional yang mengkapling kaitannya dengan ruang angkasa, kaitannya dengan teritorial dari sebuah negara. Ya, artinya sekali lagi ada sebuah kewenangan yang sesungguhnya memang bisa jadi ya, tidak ada regulasi yang cukup untuk mengaturnya. Misalnya bagaimana memanfaatkan ruang angkasa. Sekarang kan ruang angkasa itu dimonopoli hanya oleh negara besar misalnya. Ya, Cina, Amerika misalnya, Rusia misalnya. Pertanyaannya bagaimana bisa negara kecil, Indonesia misalnya, ya, atau negara-negara kecil yang lain misalnya Timor Leste misalnya. Indonesia hanya menerbangkan misalnya katakanlah untuk kepentingan teknologi misalnya, hanya menerbangkan misalnya kaitannya dengan untuk kepentingan teknologi misalnya, hanya itu saja misalnya. Nah, sementara bagaimana bisa untuk mengeksplor itu? Ya. Karena Rusia dan Amerika misalnya sudah juga mengeksplor ruang angkasa ini untuk kepentingan bisnis misalnya. Sekarang di Amerika atau di Rusia ada semua perusahaan bisnis yang memberikan kesempatan kepada para miliarder dunia untuk setelah menikah itu istilahnya berbulan madu misalnya di ruang angkasa misalnya, di bulan misalnya. Sekarang ada perusahaan-perusahaan di negara-negara besar yang melakukan itu. Artinya untuk mengeksploitasi ruang angkasa itu sekarang sudah ada economic effect-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana misalnya negara kecil? Ya, apakah ada economic effect-nya? Pasti tidak ada. Dalam konteks ini akan timbul yang namanya ketidakadilan. Jadi ini adalah bicara dalam perspektif wilayah, gitu ya. Selanjutnya kedua, sekalian, unsur negara yang kedua adalah penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Ya, dalam perspektif regulasi maka dilaksanakan oleh yang namanya fiksi hukum atau daya ikat. Ya, ketika undang-undang diundangkan di dalam lembaga negara, maka daya ikatnya dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada kecuali. Tidak peduli dia anak RT, anak RW, anak kepala desa, anak kapolres, anak polisi, anak presiden, semua diperlakukan sama. Itu bicara dalam perspektif daya ikat. Artinya sekali lagi, dalam perspektif penduduk ini, maka negara menjangkau semua penduduk melalui sebuah regulasi salah satunya, ya, di dalam wilayahnya, ya. Dengan memperhatikan pertama kaitannya yang bicara tentang penduduk adalah bicara dalam perspektif faktor-faktor seperti kepadatan penduduk. Ini yang kemudian juga menjadi problem banyak negara sekarang, terutama negara-negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang sangat luar biasa. Karena kalau kita bicara tentang kepadatan penduduk, maka Indonesia adalah negara yang keempat terbesar penduduknya di dunia. Ya. Yang pertama adalah Cina, yang kemudian juga dihajar oleh virus corona kemarin, ya. Yang kedua, tapi ternyata memang tidak cukup untuk mengurangi, ya, sepersekiannya penduduk Cina, ya. Yang kedua adalah India, ya. Yang ketiga adalah Amerika, dan yang keempat adalah Indonesia. Jadi ini adalah bicara tentang kepadatan penduduk, ya. Bicara tentang kuantitas daripada penduduk. Nah, yang dimaksud dengan faktor kepadatan penduduk di sini, ya, misalnya kita bicara tentang kota metropolitan. Malaysia punya ibu kota yang lama. Ibu kota yang lama Malaysia itu apa? Kuala Lumpur misalnya. Yang sekarang kemudian sudah diganti menjadi ibu kotanya apa? Ibu kota Malaysia, Putrajaya misalnya.
Ya, Kuala Lumpur itu adalah merupakan daerah yang sudah dikatakan metropolitan, ya. Sudah sangat maju dan penduduknya luar biasa. Ya. Jadi representasi masyarakat Malaysia itu adanya di Kuala Lumpur. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga punya Jakarta misalnya. Jakarta itu adalah daerah metropolitan yang sangat padat penduduknya. Ya. Bahkan Jakarta itu merupakan juga representatif dari Indonesia. Ya. Nah sehingga memang Jakarta dan Kuala Lumpur di Malaysia, ya, dianggap oleh para pakar kependudukan, ya, itu atau lingkungan dianggap sudah merupakan daerah yang tidak ideal lagi menjadi ibu kota. Maka Malaysia kemudian mengambil sikap yang jelas dengan cara, ya, mengganti ibu kota dari ibu kota Malaysia yang asalnya Kuala Lumpur kemudian menjadi Putrajaya. Kemudian Indonesia pun juga sekarang oleh kebijakan Presiden Jokowi, ya, akan mengganti ibu kota negara dari DKI Jakarta menjadi Kalimantan misalnya, ya. Nah, ini adalah saya bicara dalam perspektif kepadatan penduduk. Karena kepadatan penduduk ini juga sekalian juga berdampak kepada banyak hal. Misalnya kalau kita bicara dalam peredaran uang di Indonesia, ya, maka peredaran uang di Indonesia itu 80% peredarannya ada di DKI Jakarta, ada di Jakarta. Artinya 20% itu beredar di daerah yang lain. Tapi 80% peredarannya di Jakarta. Nah sehingga tidak heran kalau misalnya tidak sedikit orang-orang dari daerah kemudian berbondong-bondong untuk pergi ke Jakarta. Maka lahirlah istilah yang namanya urbanisasi. Ini yang kemudian juga menjadi salah satu faktor terjadinya kepadatan penduduk di daerah-daerah metropolitan, ya. Termasuk juga di Manila dan sebagainya. Saya kira problemnya relatif sama. Selanjutnya kaitannya dengan penduduk juga bicara tentang tingkat pembangunan. Kan sekalian, kalau kita bicara dalam perspektif banjir di Jakarta, maka relatif banjir di Jakarta itu tidak mungkin bisa diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sistematis. Kenapa demikian? Karena yang pertama, yang kemudian juga menjadi salah satu penyumbang besar terjadinya banjir di Indonesia adalah tidak di Jakarta, tidak terkendalinya tingkat pembangunan di Jakarta. Ya, di mana bahwa yang namanya perkantoran, gedung-gedung tinggi, ya, itu kan menghabiskan space, ya, bagi ruang-ruang terbuka hijau. Otomatis penyerapan daripada air hujan yang harusnya kemudian diserap ke dalam tanah, maka kemudian itu menjadi air permukaan dan pada akhirnya menjadi banjir. Belum lagi misalnya di Jakarta tingginya permukaan air dibanding dengan permukaan tanah misalnya, itu pun juga menjadi masalah. Ya karena di Jakarta itu yang namanya illegal mining ini menjadi masalah, ya. Yang namanya pencurian mining, ya, ataupun pasir, ya, itu luar biasa dan tidak terkendali, ya. Dan yang herannya, ya, di Jakarta mining dicuri, dijual ke Singapura. Singapura semakin banyak daratannya karena reklamasi di Singapura menjadi sesuatu yang wajib, sementara di Indonesia tidak sedikit nanti pulau-pulau akan tenggelam, termasuk Jakarta. Itu problem illegal mining yang sampai saat ini menjadi masalah di negara kita. Nah ini anak sekalian bicara dalam perspektif tingkat pembangunan. Jadi memang tingkat pembangunan juga tidak hanya berdampak positif atau berimpak positif kaitannya tadi dengan bagaimana perputaran uang di Jakarta yang menurut pakar ekonomi berkisar 80%, ya. Itu perputarannya di Jakarta, otomatis impact ekonomi sangat luar biasa, ya. Tetapi di sisi lain tadi, ya, eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada di Jakarta juga mengakibatkan Jakarta merupakan hunian yang paling tidak ramah. Ya, nah sehingga memang wajar ketika presiden kemudian berencana akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, ini adalah salah satu reasoning, argumentasi yang kemudian juga perlu kita diskusikan di kampus. Selanjutnya kami kaitkan dengan penduduk juga berbicara tentang tingkat kecerdasan. Ini penting, ya, karena kuantitas penduduk itu harus berbanding lurus dengan kualitas penduduk. Kita berbicara tentang bonus demografi.
ya, di mana bahwa Cina sudah melewati fase bonus demografi, ya, dengan menyeimbangkan antara kuantitas dengan kualitas. Bagaimana kalau misalnya antara kuantitas dan kualitas ini tidak bisa diseimbangkan dalam perspektif bonus demografi? Maka akan timbul yang namanya disaster demografi. Ya, kejahatan yang diakibatkan akibat terjadinya bonus demografi atau banyaknya masa usia kerja, ya, dibanding dengan pekerjaan. Padahal di sisi lain untuk saya lihat sekarang negara kita akan dihadapkan tidak hanya bonus demografi, termasuk juga berbicara tentang 4.0. Maka di dalam 4.0 yang harus diantisipasi adalah disaster di dalam 4.0 yang harus diantisipasi adalah kaitannya dengan menghilangnya pekerjaan, 40% pekerjaan di dunia ini yang semua digantikan oleh digital, atau dalam bahasa ini dikatakan digital disrupt. Ya, itu yang harus diantisipasi. Jadi Indonesia pada saat ini di samping menghadapi problem yang diakibatkan oleh bonus demografi, ya, ancamannya disaster demografi, kita pun juga pada saat ini akan berhadapan-hadapan dengan yang namanya digital disrupt. Nah, ini yang kemudian juga harus diantisipasi. Ini adalah berbicara tentang problem kecerdasan. Karena hanya masyarakat yang cerdaslah yang kemudian akan mampu bertahan di dalam menyelesaikan problem tadi, baik digital disrupt ataupun disaster demografi. Nah, untuk itu memang tingkat pendidikan menjadi sangat penting, ya, ketika bicara dalam perspektif kepadatan penduduk. Selanjutnya masih bicara juga tentang penduduk, maka bicara tentang homogenitas. Ya, homogenitas itu adalah perbedaan. Ya, Jakarta itu saya katakan tadi di awal bahwa merupakan prototipe daripada Indonesia. Semua suku ada di Jakarta. Ya. Semua demikian juga misalnya di Malaysia, di Kuala Lumpur. Semua suku ada di Kuala Lumpur. Jadi tingkat homogenitasnya tinggi. Nah, apa yang menjadi problem homogenitas ketika bicara tentang penduduk? Maka biasanya terjadi gesekan antar suku. Dikenal ada yang namanya gesekan ras. Ya. Nah, ini suku dan agama. Ini yang kemudian juga harus diantisipasi. Jadi dari wilayah dari unsur penduduk ini memang juga yang harus diantisipasi adalah kaitannya dengan homogenitas tadi. Jadi homogenitas harus dikelola dengan baik oleh negara, oleh pemerintah agar mampu menjadi sebuah insentif, ya, dalam rangka menjadikan negara ini menjadi negara yang maju. Ya. Jangan sampai homogenitas malah menjadi sesuatu yang malah melemahkan negara, misalnya antar suku bersetu, ya, antar suku kemudian berhadap-hadapan. Nah, ini yang kemudian malah menjadi sesuatu yang tidak sehat, ya, sehingga homogenitas sekali lagi harus dikelola dengan baik. Selanjutnya masalah nasionalisme, ya, harus kalian ini kemudian menjadi problem yang sekarang banyak didiskusikan. Ya, bagaimana kemudian nasionalisme dikaitkan dengan kekerasan misalnya di Papua. Ya, nasionalisme dikaitkan dengan problem demokrasi misalnya. Ya, kaitan dengan pilpres misalnya. Maka kemudian orang mengaitkan dengan nasionalisme. Atau misalnya ada aliran agama yang aliran keras di dalam agama misalnya, yang kemudian orang mengaitkan dengan nasionalisme. Ini yang kemudian sekarang menjadi diskursus yang sangat luar biasa. Dan lagi-lagi kalau negara, kalau pemerintah tidak bisa mengelola masalah nasionalisme ini dengan baik, maka bisa jadi ini yang kemudian akan menjadi bom waktu yang harus dihadapi oleh negara kita. Jadi kuncinya adalah negara atau pemerintah harus mampu mengelola, ya, problem nasionalisme ini dengan baik. Ya, terutama dalam konteks virus corona sekarang. Ini pun juga sama. Karena tidak sedikit orang yang kemudian juga mempermasalahkan nasionalisme dari orang-orang yang menyebarkan hoax misalnya di media sosial. Ya, bahkan ada beberapa orang yang mengatakan ya sudah orang-orang tersebut dihukumnya jangan di Indonesia, dia usir dari Indonesia. Karena dia ingin menjadikan Indonesia misalnya menjadi negara yang tidak stabil.
Ya, negara yang chaos misalnya. Nah, ini bicara dalam perspektif nasionalisme. Jadi dalam konteks kekinian pun juga ternyata masih relevan kita berdiskusi tentang nasionalisme. Gitu. Tetapi nasionalisme yang kemudian yang harus kita jaga adalah nasionalisme yang dibingkai dengan tentunya dengan Pancasila dan Uud 45. Ini adalah jelas guidance-nya adalah Pancasila dan Uud 45. Itu yang kemudian bicara dalam perspektif masalah nasionalisme. Selanjutnya sekalian, kaitannya dengan pemerintahan. Yang ketiga, unsur yang ketiga. Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Jadi yang dimaksud dalam pemerintah ini adalah salah satunya adalah bagaimana pemerintah melaksanakan tugas dalam konteks legislasi. Ya, karena kalau kita bicara dalam perspektif pengaturan negara, ya, maka salah satunya yang kemudian menjadi salah satu dasar dari beberapa pakar kaitannya dengan negara Indonesia adalah misalnya teori res politica dari Montesquieu. Dia mengatakan bahwa pengaturan negara ini diatur dengan teori res politica. Maka negara itu harus terdiri pada eksekutif, ya, pelaksana pada undang-undang, legislatif, pembuat undang-undang, yudikatif adalah lembaga yang memberikan reward and punishment. Ya. Itu adalah bicara dalam perspektif negara. Nah, sehingga kalau kita mencoba mendefinisikan pemerintah di sini, maka pemerintah dalam perspektif unsur negara ini adalah organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Artinya di sini ada fungsi legislasi, ada fungsi yudikasi, ada fungsi aplikasi, dan ada fungsi evaluasi. Di dalam teori kebijakan ada 3 fungsi. Ya, yang pertama adalah legislasi atau pembuatan aturan. Ya, itu adalah fungsi pemerintahan atau negara. Yang kedua adalah fungsi aplikasi, ya, pelaksana aturan, ya, yang itu dilaksanakan oleh eksekutif. Ya, dalam hal ini dilaksanakan oleh penegak hukum, misalnya polisi, jaksa, hakim, ya, dan termasuk juga oleh lembaga pemasyarakatan, ya, pengacara. Itu adalah aplikasi. Dan terakhir adalah yudikasi. Yudikasi itu adalah lembaga pemasyarakatan, ya. Dan selanjutnya teori yang kemudian juga sekarang sedang didorong adalah evaluasi. Jadi di dalam teori kebijakan itu bertambah 1, ya, legislasi, aplikasi, yudikasi, dan evaluasi. Ya. Lembaga yang dimaksud lembaga evaluasi ini di dalam disertasi saya dikatakan, maka ada 3 kategori lembaga yang masuk ke dalam lembaga evaluasi. Yang pertama adalah judicial review yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Yang kedua adalah judicial executive yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah judicial legislatif, ya, melalui proses amandemen yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Itu yang dimaksudkan sebagai dalam konteks teori kebijakan dikatakan sebagai legislasi, aplikasi, yudikasi, dan evaluasi. Jadi yang evaluasinya itu kaitannya dengan evaluasi dari sebuah kebijakan. Nah, itu yang kalau kita mencoba membahas tentang pemerintah. Ya, jadi di sini dikatakan setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan, melaksanakan. Jadi di sini kata merumuskan dan melaksanakan legislasi dan aplikasi plus yudikasi. Karena melaksanakan itu juga ada evaluasinya, gitu ya. Jadi ada legislasi, ya, merumuskan, melaksanakan itu ada aplikasi, ada yudikasi, ada evaluasi. Ya, bahkan dari evaluasi itu ada tindak lanjut kebijakan, gitu. Nah, ini yang saya kira bicara dalam perspektif unsur daripada negara. Di negara itu sekali paling tidak dalam teori kebijakan ada 4 variabel penting. Yang pertama legislasi, yang kedua aplikasi, yang ketiga yudikasi, yang keempat adalah evaluasi. Terakhir sekalian, kaitannya dengan kedaulatan. Ya, unsur yang keempat daripada unsur negara. Unsur kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi
untuk membuat undang-undang. Kalau tadi di dalam pemerintahan ada legislasi, ya, di dalam kedaulatan juga sama, ya, untuk membuat undang-undang atau legislasi dan melaksanakannya, ya, melaksanakannya, ya. Nah, jadi itu adalah kedaulatan itu dalam perspektif unsur negara adalah membuat regulasi, ya, atau legislasi tadi dan melaksanakannya. Jadi artinya kedaulatan dalam perspektif internal ini adalah terdiri dari legislasi, aplikasi, yudikasi, dan evaluasi. Jadi itu adalah bicara dalam perspektif kedaulatan internal. Bagaimana kedaulatan eksternal? Karena kedaulatan ini dibagi dua, ada kedaulatan internal, ada kedaulatan eksternal. Kedaulatan eksternal adalah dalam konteks pengakuan internasional. Harus sekalian, dalam konsep negara demokrasi sekarang, maka kedaulatan eksternal ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita sudah membuktikan, ya, betapa kedaulatan eksternal ini penting, ya. Misalnya kita ambil contoh bagaimana problematis kedaulatan eksternal kaitannya dengan negara Israel dan problematis kedaulatan eksternal, ya, kaitannya dengan negara Palestina. Negara Palestina adalah negara yang diakui oleh mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia, termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara yang mengakui bahwa Palestina adalah merupakan negara yang sah, ya, negara yang memenuhi unsur negara, sehingga Indonesia adalah negara yang mempunyai hubungan diplomatik khusus dengan Palestina. Bahkan kita juga membuat rumah sakit di Palestina misalnya. Kita juga sering membantu masyarakat Palestina misalnya. Ini adalah bentuk-bentuk pengakuan. Tidak hanya kita berjuang di PBB menjelaskan kepada banyak negara, ya, bahwa Palestina adalah negara yang layak, ya, untuk menjadi sebuah negara, ya, dengan parameter yang cukup, ya. Tetapi juga negara kita juga, ya, secara praktis juga mempergunakan otoritas itu untuk membantu negara Palestina di dalam menghadapi perjuangannya, terutama menghadapi Zionis Israel. Nah, ini adalah salah satu problem kedaulatan dalam perspektif negara. Tetapi yang menjadi masalah sekarang, ya, tidak sedikit negara-negara Eropa, terutama Amerika, ya, negara-negara Barat, yang tidak mengakui bahwa Palestina merupakan sebuah negara. Ini yang kemudian menjadi masalah. Bahkan ketika kita bicara dalam perspektif Presiden Palestina yang sangat fenomenal, siapa itu? Presiden Palestina yang fenomenal itu, Perdana Menteri Palestina itu, Yasser Arafat misalnya. Ya, Yasser Arafat itu adalah sebuah Perdana Menteri Palestina yang sangat fenomenal. Ya. Bahkan sampai meninggalnya Palestina selagi masih belum diakui oleh negara-negara Barat, terutama Amerika. Dan perjuangan yang dilakukan oleh Yasser Arafat luar biasa. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, nah, tetapi sekali lagi di sisi lain, kalau kita juga lihat dalam perspektif problem kedaulatan negara Israel juga sama. Indonesia dan mayoritas negara-negara Muslim tidak mengakui bahwa Israel sebuah entitas negara. Ya, sampai sekarang. Bahkan Indonesia adalah satu negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel sampai sekarang. Jadi ada dua sisi negara yang kemudian punya problem kedaulatan. Yang pertama adalah Palestina, tidak diakui keberadaannya oleh negara Amerika atau negara Barat dan negara Eropa. Di sisi lain ada negara Israel yang juga tidak diakui keberadaannya atau eksistensinya oleh negara-negara dengan mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Ini bicara dalam perspektif kedaulatan. Jadi artinya sekali lagi anak sekalian, maka problem kedaulatan dalam perspektif negara ini menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting. Nah, sehingga memang ketika negara
tidak mempunyai tidak diakui keberadaannya ya, oleh negara lain, maka akan menjadi problem. Ya, termasuk tadi Palestina dan Israel. Nah ini yang kemudian kalau kita bicara dalam perspektif kedaulatan. Jadi harus sekalian, ini ada unsur-unsur daripada negara yang sudah tadi saya jelaskan dari mulai wilayah, penduduk, pemerintahan, kedaulatan. Jadi 4 variabel penting ini menjadi sangat penting ketika bicara dalam perspektif negara. Ya. Nah untuk itu kemudian ilmu negara yang kita pelajari memang masih ilmu negara dengan teori-teori yang konvensional. Ya. Walaupun tadi saya sampaikan di awal, sesungguhnya ada teori ilmu negara yang ya sekarang sedang berkembang di dunia pendidikan. Ya. Misalnya tadi ada bicara dalam perspektif teori ilmu negara yang kaitannya dengan the borderless. Ya. Dan bahkan dalam konteks kejahatan pun juga sekarang berkembang ekses dari teori ilmu negara the borderless tadi. Ada dikenal yang namanya kejahatan transnasional. Kejahatan yang sampai sekarang belum ada regulasinya. Kejahatan yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Ya. Apa bentuknya kejahatan transnasional itu? Ya, misalnya Indonesia kemarin ya 1 bulan atau 3 bulan yang lalu telah terjadi kejahatan transnasional. Misalnya ada orang dari negeri tirai bambu ya, dari China datang ke Indonesia, kurang lebih ada 20 orang. Ya, tujuan di dalam paspornya adalah untuk wisata, kemudian menyewa villa di puncak Cipanas ya. Kemudian yang dia bawa ada perangkat-perangkat yang canggih ya, seperti laptop dan sebagainya. Ternyata apa yang dilakukan oleh para wisman dari negeri tirai bambu tersebut ya di puncak ya, setelah dilakukan penyelidikan oleh Mabes Polri ya, kemudian pada waktunya kemudian digerebek oleh Mabes Polri, kemudian 20 orang digelandang ke Mabes Polri ke Jakarta. Ternyata dia sedang melakukan kejahatan dengan modus transnasional ya. Yaitu modusnya dia melakukan kejahatan yang lokus dan tempusnya di puncak, di Cipanas, dengan hukumnya dan hukum Indonesia, tetapi korbannya ada di Cina. Ya, padahal kita ketahui sistem hukum antara Indonesia dengan Cina berbeda. Ya, dan kita pun tidak punya hubungan yang spesial dengan Cina. Ya, kalaupun dalam konteks penegakan hukum, ya, misalnya begitu. Nah ini adalah contoh. Nah sehingga kejahatan itu sampai sekarang tidak bisa diselesaikan. Bagaimana kemudian yang 20 orang itu yang sudah melakukan kejahatan tadi dilakukan di puncak di Indonesia, korbannya di Cina? Ya modusnya seperti misalnya kasus mamah minta pulsa atau papah minta pulsa. Jadi kalau kita ada di HP ini ada mamah minta pulsa, papah minta pulsa, ya itu ada bentuk kejahatan yang kalau dilakukannya oleh orang luar ada kejahatan transnasional. Nah ini yang saya kira juga kejahatan yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Nah sehingga orang-orang tersebut hanya bisa dideportasi, ya, hanya bisa dideportasi, tidak bisa dikenakan hukum di Indonesia karena bukan warga negara Indonesia. Gitu. Jadi ini yang saya kira menjadi problem ketika bicara tentang the borderless. Jadi ada kejahatan-kejahatan yang sekarang memang tidak bisa diselesaikan dengan regulasi yang ada. Nah ini adalah problem-problem kenegaraan yang sesungguhnya harus kita sikapi dalam konteks pembelajaran ilmu negara, karena ilmu negara sekarang sudah ilmu negara yang sangat maju ya, yang saya kira sangat penting untuk kita sikapi ya, agar pelaksanaan pembelajaran di Fakultas Hukum ya tidak kehilangan aktualisasinya gitu. Jadi kita mencoba menjembatani antara dasain dan dasolen. Jadi di dalam proses pembelajaran ini harus kemudian dijembatani antara dasain dan dasolen, antara fakta dan kenyataan ya, antara kenyataan dengan teori. Nah itu yang saya kira juga harus kita jembatani di dalam proses pembelajaran. Baik anak sekalian, saya kira itu penjelasan kaitannya dengan pembahasan
teori ilmu negara masih berbicara, tadi kita berbicara tentang kekuasaan pemerintahan yang dibagi menjadi kekuasaan infrastruktur dan kekuasaan despotik. Kemudian kita juga membahas tentang unsur-unsur daripada negara yang terdiri pada wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Itu saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Billahi bisabillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.